di Januari 2022 nanti ini adalah rencana tax amnesty jilid 2. Sebenarnya urgensinya seperti apa sih? Karena ini juga masih menjadi polemik di masyarakat. Ini sebenarnya bukan tax amnesty. Kalau kita lihat lebih detail isi dari undang-undang tersebut, yang kita maksud ini adalah apa yang sudah biasa lazim terjadi di banyak negara yang disebut voluntary disclosure program, di mana dalam konteks peningkatan kepatuhan wajib pajak, eh, otoritas pajak dari banyak negara itu memang melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak secara berkala, khususnya yang memang dipandang kepatuhannya tidak cukup optimal. Nah, dalam konteks itu biasanya dengan ada temuan akan diberikan denda yang cukup maksimum. Nah, dalam konteks yang namanya voluntary disclosure program atau pengungkapan pajak sukarela ini, itu wajib pajak yang memang belum optimal kepatuhannya sebenarnya diberikan fasilitas supaya mereka bisa mendisclose secara sukarela sehingga itu lebih cepat dalam konteks kepatuhan pajak yang tercipta, tetapi kemudian tarifnya bisa lebih murah daripada tarif normal kalau dia kemudian dilakukan pemeriksaan secara normal. Nah, inilah sebenarnya yang ingin kita lakukan, bagaimana untuk wajib pajak yang belum optimal kepatuhannya, pasti akan kita lakukan pemeriksaan, pasti akan kita lakukan tindak lanjut, akan tetapi program ini akan mempercepat kepatuhan tersebut supaya dilakukan dengan sukarela, maka diberikan keringanan dalam bentuk tarif dendanya yang lebih rendah. Baik, ini ada beberapa ahli juga mengatakan kalau tax amnesty ini dikhawatirkan akan membuat pelaku usaha malah terus melakukan penghindaran pajak begitu. Sebenarnya kalau evaluasi dari tax amnesty sebelumnya ini seperti apa? Sebenarnya kalau kita menggunakan istilahnya programnya itu adalah voluntary disclosure program, bukan tax amnesty. Ini adalah program yang konsisten. Jadi tidak ada masalah dengan inkonsistensi dari kebijakan. Ketika kita memperkenalkan tax amnesty, itu sudah dilakukan programnya dan itu menghasilkan, itu salah satu program tax amnesty tersukses di dunia sampai waktu itu. Lalu kita menghasilkan tambahan wajib pajak dan juga kita mendapatkan masukan dalam konteks dana tebusan. Nah, kalaupun sekarang itu ada kelanjutan dari wajib pajak yang waktu itu belum selesai, itu kalau dia ingin memanfaatkan program ini, tarifnya lebih tinggi dibandingkan tarif waktu itu. Jadi secara konsistensi kebijakan kita tidak mundur, kita justru tetap akan konsisten mengatakan bahwa kepatuhan pajak, kepatuhan wajib pajak itu kita hargai untuk kemudian kita berikan fasilitas untuk dipercepat realisasinya. Baik, apakah sudah ada target tertentu Pak Febrio untuk pengungkapan pajak ini? Dalam konteks ini sebenarnya kita tidak bicara target. Kenapa? Karena sebenarnya ada atau tidaknya voluntary disclosure program ini, program pemeriksaan peningkatan kepatuhan wajib pajak itu terus berjalan. Jadi ada wajib pajak yang memang terus sedang dilakukan proses, diperiksa apakah sudah cukup patuh atau tidak, itu terus berjalan. Nah, ini adalah untuk lagi-lagi untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum optimal kepatuhannya bisa secara sukarela datang tanpa harus diperiksa oleh DJP, tanpa kemudian bisa memanfaatkan tarif yang lebih murah ketika dia datang dengan sukarela.